Assalamualaikum YouTube. Kita ketemu lagi di episode kedua dari cerita John Bonham. Jadi terakhir kemarin itu ceritanya bagaimana orang tua John mensupport John Bonham dalam kesenangannya bermain drum. Nah, di episode kedua ini kita bakal bahas orang-orang yang cukup berpengaruh terhadap permainan drumnya John Bonham. Oke. Di sini disebutin dulu pada waktu itu John Bonham berteman baik dengan seorang drummer yang kebetulan tinggal di dekat rumahnya. Namanya adalah Gary Alcock. Nah, yang menurut pandangan beberapa orang, sepertinya si Gary ini cukup memiliki pengaruh pada permainan drumnya John. Dan Gary sendiri beberapa tahun lebih tua dari John. Dan saat itu sudah bermain dengan orkestra, dan Gary juga menyukai big band dan jazz pastinya. Memang dulu itu rata-rata drummer-drummer yang punya big band gitu. Boleh dilihat kayak Buddy Rich, terus ya nanti ada salah satu yang mau saya sebutin di sini siapa drummernya. Jadi big band itu si drummernya yang frontline-nya. Kalau sekarang kan dirijen, apa sih istilahnya? Dirijen ya, kayak Erwin Gutawa dan Purwacaraka gitu. Jadi, pertama kali kenalan, John nyamperin nih rumahnya Gary. Terus langsung aja kenalan, kira-kira ya kayak kenalan biasa lah. Halo, nama saya John, saya seorang drummer, dan saya suka mobil. Katanya gitu. Ya, kenalan anak-anak umur segitu ya, kayak gitu. Dan Alcock sendiri ingat beberapa momen bersama John, salah satunya saat mereka berlatih bareng dan membahas sebuah buku. Jadi si Alcock sendiri dia nggak langsung ngajarin nih, John, gini, teknik ini seperti ini, atau pukulan ini seperti ini. Nggak. Jadi mereka bareng ngebahas sesuatu dan sama-sama nyobain di di snare drum. Si Gary Alcock ini sempat ngomong gini, saya tidak pernah mengajarinya sama sekali, tetapi kami akan duduk di ruang depan dengan stick dan buku latihan, dan saya akan menunjukkan kepadanya beberapa hal. Contohnya, ya gambaran seperti ini, Gary megang buku, apakah Anda tahu yang ini? Kayak gitu. Dan saya ingat dia bermain di salah satu snare drum saya dan saya berkata, "Oh my God, John, take it easy, man. I think you gonna broke the floor." Kalau menurut Michael, adiknya John itu sangat terinspirasi waktu dia nonton film biografi pada tahun 1956. Judulnya The Benny Goodman Story. Yang main di film itu adalah Gene Krupa. Ya, Gene Krupa ini salah satu drummer swing, yang drummer big band. Ya, big band itu rata-rata lagu-lagunya swing. Kalau masih asing dengan swing silakan search di YouTube. Jadi Michael ingat pada waktu itu John pergi nonton sama bokapnya ke bioskop. Dan bagi John, Gene Krupa is a god. Ya, maksudnya dia idola banget gitu. Gene Krupa itu kayak misalnya drummer-drummer rock ngidolain. Mungkin zaman sekarang tuh siapa ya? Ya seingat saya dulu idola-idola drummer rock itu kayak Mike Portnoy, Lars Ulrich, yang lebih senior lagi. Ya banyak banget. Jadi adegan yang paling diingat sama John di film tersebut adalah pada saat Gene Krupa mainin sebuah lagu yang judulnya Sing 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 dengan sangat memukau. Ya kita kalau ngeliat idola kita, dia mau mainin apa aja, khususnya drummer ya, dia mau mainin apa aja tuh kayaknya gila nih orang jago banget gitu. Pasti rata-rata gitu kan ngomongnya.
Jadi di lagu Sing 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 ini, Gene Krupa mainin tom drum. Menurut John, Gene Krupa ini brilliant, cerdas sekali. Dan memang jagoan sih. Gene Krupa, Buddy Rich. Dan John juga suka adegan yang dimainin sama Gene Krupa dalam film Beat the Band pada tahun 1946. Beat the Band ini film lain yang nampilin Gene Krupa. Jadi waktu itu Gene Krupa ini main beberapa rudiment di pipa besi, pipa uap katanya di sini. Kalau sekarang ya kayak pipa ledeng gitu kali ya. John adalah pendengar musik. John ini seneng banget dengerin musik. Ya dulunya pasti di radio ya. Dan rekaman ya mungkin piringan hitam kayaknya. Di antara grup Inggris favorit John adalah Johnny Kidd and the Pirates, The Hollies, dan The Graham Band Organization. Dengan salah satu idola drumnya, Ginger Baker. Dia juga seorang pendengar jazz Amerika dengan drummer seperti Buddy Rich, Art Blakey, Max Roach, dan Louis Bellson. Memang yang didengerin John Bonham waktu itu rata-rata jazz dan swing, dan drummer-drummer yang dilihat oleh John Bonham sendiri adalah drummer-drummer yang memang jadi icon di big bandnya gitu. Jadi ya kebayang apa yang didapat sama John Bonham. Maksud saya hasil yang didapat sama John Bonham dengan tontonan-tontonan yang dia tonton dari kecil. Dan jadilah dia seperti itu. So, John Bonham adalah drummer untuk band namanya The Blue Star Trio waktu dia berumur 15 tahun. Dalam periode ini, dia juga duduk dan bermain dengan banyak band lokal di sekitar, ya di daerahnya lah. Temennya yang namanya Bill Harvey mengingat bahwa dia pergi bersamanya beberapa malam untuk melihat sebuah band. Dan hal pertama yang dia katakan kepada saya adalah, ini kata si Bill Harvey, "This drummer is a bullshit." Dia akan langsung menemui leader bandnya. Dan si John Bonham bakal ngomong, "Drummermu tidak terlalu bagus." Bukan, katanya gitu. Dia bakal ngomong, "Let me go and I will show you something." Ya maksudnya, biarin, kasih gue kesempatan main deh dan gue bakal tunjukin sama lo. Dan dia akan bermain drum dan semua orang ya pastinya kagum. Karena memang ya dari umur 5 tahun men, udah insting atau feeling bermain drumnya itu udah ada gitu. Dia bisa masuk ke band manapun yang dia mau, but he have a good heart. Pada saat John berumur 16 tahun, dia bergabung dengan band semi-pro. Jadi semi-pro ini maksudnya band yang bermain udah dengan kostum, udah dengan budget yang pasti gitu. Sepertinya. Yang namanya Terry Webb and the Spiders. Band ini mengenakan jaket ungu, jadi sekitar waktu itu John membuat rekaman pertamanya di studio dengan lagu pop yang judulnya She's a Mutt oleh The Senators. Lagu tersebut dirilis pada album kompilasi langka tahun 1964. Judulnya Brum Beat. Jadi setelah bermain dengan Terry Webb selama 1 tahun, Bonham bergabung dengan A Way of Life pada tahun 65. Tahun yang sama saat dia menikahi Pat Phillips, yang dia temui di sebuah pertunjukan di Kidderminster ketika dia berusia 16 tahun. Ketika band merekam demo di Zella Studios yang dijalankan oleh Johnny Haynes, tulisannya Johnny Haynes, Haynes sendiri menyatakan bahwa permainan drum John tidak dapat direkam pada waktu itu karena pukulannya terlalu keras untuk peralatan yang ada di studio itu. John dan Pat memutuskan untuk menikah
ketika dia hamil dengan putra mereka, Jason Bonham. Dan Pat pun pergi kemanapun John pergi. Setelah pasangan itu menikah, John mendapatkan pekerjaan harian untuk mendatangkan sumber pendapatan dan pastinya sangat dibutuhkan untuk mendukung Pat dan masa depannya. Jadi John bekerja untuk perusahaan pakaian penjahit kelas atas di Redditch, disebut Osborne pada waktu itu. Dia dan Joan tinggal di karavan ayahnya, kemudian pindah ke flat bertingkat tinggi di Eve Hill, Dudley, di mana mereka masih tinggal ketika album pertama Led Zeppelin dirilis pada tahun 69. Jadi waktu album pertama Led Zeppelin, John masih tinggal bersama orang tuanya. Jadi, pada awal tahun 1968, John Bonham telah membangun reputasinya yang kuat di antara musisi dan band di wilayah Redditch sebagai salah satu drummer terbaik di sekitar situ. Jadi, John Bonham memiliki kekuatan, stamina, teknik, dan penampilan panggung yang memang sangat menonjol. Namun, dia memiliki naluri untuk bermain dengan keras. Ya, ini sepertinya cukup menjadi masalah dan memecahkan, bahasanya terlalu baku, dan mecahin beberapa drum head. Jadi sepanjang dia bermain drum itu udah berapa kali gitu mecahin drum head. Jujur saya sekeras-kerasnya main drum gak pernah sih mecahin drum head. Emang gila nih power si John Bonham. Jadi sampai akhirnya di banyak tempat itu, walau di klub atau di mana tempat dia main, mereka mempunyai alat yang memiliki batas volume yang akan otomatis tak berfungsi begitu suara melampaui ambang batas yang ditetapkan. Nah, si John Bonham sendiri sering melampaui batas volume ini yang menyebabkan dia dilarang bermain di banyak tempat. Menurut teman dari John Bonham namanya Dave Peck, John akan mengingat dan tertawa tentang bagaimana John ngomongnya gini, saya masuk dalam daftar hitam di Birmingham. Mereka biasa berkata, kamu main terlalu keras, tidak ada masa depan di dalamnya. Saya sempat main terlalu keras di sebuah kafe dan dimarahin sama soundman. Dan soundman-nya ngomong, woi ini bukan main di lapangan. Ya tapi namanya dengan atmosfer dan apalagi teman-teman band kita memang mainnya lagi asik. Ya pastinya kita bakal ke bawah juga gitu. Apalagi lagu-lagu yang dimainin juga bukan lagu-lagu yang temponya pelan atau lagu-lagu sedih gitu. Memang ya umur-umur segitu lagi menyala-nyalanya gitu. Dan menurut saudaranya Michael, John ini dikenal karena berpindah dari satu band ke band lainnya. Ya wajar, namanya nyari pengalaman dan nyari jam terbang. Pasti semua drummer bakal ngelakuin itu. Yang ngomong juga gitu, sempet dibilang drummer tit, karena sering pindah-pindah gitu, mainnya sama siapa aja. Mauan orangnya, murah. Ya tapi gak masalah. Jadi John ini kalau dia dikasih tawaran yang lebih baik, dia pasti pergi. Ya sebenarnya nggak bagus buat tim ya. Tapi kalau secara personal dan ya kalau saya pribadi, kalau menurut pribadi orang yang mempunyai harapan panjang di karir musik atau lagi di karir drumnya atau di karir bergitarnya atau di karir apapun itu, ya ini hal yang wajar. Maksudnya bermain musik itu termasuk kerjaan gitu. Dan pastinya kalau ada tawaran yang lebih bagus, ya mohon maaf, kita ngambil yang itu gitu. Kira-kira seperti itu.
Jadi katanya Anda bisa muncul, maksudnya gini, kita bisa datang ke suatu tempat dan berharap John main di situ. Tapi kenyataannya John nggak ada di sana, alias John nggak lagi main di situ. Karena dia lagi main di tempat lain, dengan band lain, dan dengan tawaran yang lebih baik. Oke, sepertinya itu part kedua. Tungguin part ketiganya, oke? Terima kasih.